Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @friska_priyono_official. Baik, pada kesempatan kali ini kakak mau bahas soal FR Real, ujian UTBK gelombang pertama dan hari pertama untuk mapel sejarah dan sosiologi. Semoga soal ini bermanfaat dan kalian bisa lulus di UTBK 2021. Let's check it out. Yang pertama itu tadi, ini langsung kakak wawancarai siswa kakak yang ujian pada sesi pertama tanggal 12 April ini. Yang pertama itu, sejarah memiliki sifat unik karena hakikatnya suatu peristiwa sejarah tidak dapat terulang atau terjadi lagi sama persis. Dengan demikian, sejarah memiliki posisi sebagai A. Pelajaran, B. Peristiwa, C. Kisah, D. Seni, atau E. Ilmu. Nah, jawabannya adalah yang B. Peristiwa. Pertanyaan di atas berarti sejarah memiliki posisi sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah history as event, adalah peristiwa atau kejadian itu sendiri yang sudah tidak mungkin terjadi lagi sama persis. Jadi jawabannya yang B ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Nah, ini tentang istilah-istilah pada submateri Indonesia zaman pengaruh Barat. Di sini merkantilisme dalam kemakmuran setiap negara ditentukan oleh A. Jumlah aset yang dimiliki oleh negara, B. Jumlah tenaga kerja yang mencukupi bagi kegiatan industri, C. Volume kerja sama internasional yang dijalin negara tersebut, D. Kemampuan sebuah negara mengeksplorasi sumber daya alam, atau E. Kemampuan penduduk menciptakan aktivitas perdagangan yang sehat. Nah, jawabannya di sini merkantilisme itu adalah yang A, jumlah aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Ada juga yang mengatakan merkantilisme adalah keinginan untuk mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya, harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Nah, kalian juga harus tahu nih istilah-istilah penting, misalnya kolonialisme. Kolonialisme itu adalah penjajahan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain untuk melakukan eksploitasi di segala bidang. Nah, ada lagi imperialisme, yaitu suatu sistem politik penjajahan dari suatu negara terhadap banyak negara, tapi tidak mengeksploitasi segala bidang. Contohnya itu Inggris terhadap Indonesia, Malaysia, Belanda, Brunei, Turki, Mesir, dan lain-lain. Tapi dia tidak mengeksploitasi atau mengambil segala bentuk kekayaan alam dari negara-negara yang dilakukan imperialisme. Nah, soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga di sini itu adalah pengertian sejarah sebagai kisah. A. Menunjukkan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. B. Peristiwa masa lampau diceritakan sendiri oleh pelakunya. C. Peristiwa atau kejadian yang sudah tidak mungkin terjadi lagi. D. Peristiwa masa lampau yang telah disusun menjadi tulisan atau buku. Atau E. Pengetahuan masa lampau yang berkembang dalam tradisi lisan. Menurut kalian apa nih jawabannya? Jawabannya adalah yang D, ya, peristiwa masa lampau yang disusun menjadi tulisan atau buku. Nah, di sini sejarah sebagai kisah adalah peristiwa masa lampau, atau ada juga sih orang yang mengistilahkan direkonstruksi dari ingatan manusia kemudian ditulis. Jadi jawabannya yang D ya. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Sebagai ilmu, sejarah memiliki syarat-syarat sebagai berikut kecuali A. Memiliki teori, B. Bersifat empiris, C. Memiliki metode, D. Memiliki objek, atau E. Memiliki rumus yang pasti. Nah, jawabannya di sini adalah yang E. Sejarah sebagai history atau history of science memiliki syarat-syarat keilmuan antara lain bersifat empiris, memiliki objek, memiliki teori, dan memiliki metode. Jadi jawabannya yang E ya. Nah, selanjutnya di sini untuk yang kelima dan keenam kakak langsung saja menyajikan materi, karena yang kelima itu dia membahas tentang kebijakan politik Soeharto. Yang pertama itu pelaksanaan pemilu 1997, di mana di sini pemilu pada masa pemilu ini pejabat pemerintah hanya berpihak kepada Partai Golkar. Jadi setiap
kali pemilu yang menang hanya Golkar. Lalu ada kegiatan penyederhanaan partai politik, di mana di sini ada 3 partai yang ada waktu itu, yaitu kalau orang yang berbau Islam digabungkan ke P3, partai yang ideologinya demokrasi digabungkan ke PDI, dan untuk komunitas petani, nelayan dan lain-lain itu digabungkan ke golongan karya. Setelah itu ada 2 fungsi ABRI, yaitu peran ganda ABRI di bidang pertahanan dan kekuatan sosial politik. Yang keempat ada pedoman penghayatan pengamalan Pancasila atau P4. Lalu ada kebijakan politik luar negeri. Yang pertama itu ada Indonesia kembali menjadi anggota PBB setelah keluar 7 Agustus 1965, karena kalau kita keluar Indonesia terkucil dari pergaulan internasional sehingga menyulitkan Indonesia untuk bergerak di dunia. Yang kedua itu pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, dan yang terakhir itu memperkuat kerjasama regional dan internasional.